I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boobs. Karena gue mau ngelakuin itu sama cewek gue doang bro. Iya. Kenapa emang putus ya? Jadi bukannya gue mau lihat, tapi emang gue ngeliat, kelihatan gitu. Coba. You're listening to FWB Podcast. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngandus. Kalian apa kabar teman-teman semua? Seperti biasa, yang belum dengerin episode kemarin boleh dengerin dulu dan selalu support gue di FWB Podcast on Spotify dan kasih rate bintang 5 ya. Dan hari ini gue bersama salah satu followers gue yang kayak sepertinya udah lama follow gue ya. Iya enggak? Betul. Iya, langsung aja kita shout out dia Hilda. Hai. Gimana akhirnya ketemu sama gue? Kurus. Enggak, ini gue lagi oversize aja. Emang gambaran ekspektasi lu tuh ada apanya? Ada gimana gitu? Apakah sudah tua atau gimana? Kayaknya om-om gembal gitu ya kalau di pikiran gue. Karena kurus. Iya. Enggak kurus sih, profesional. Profesional. Iya. Umurmu berapa sih? 20. Serius. Oh, enggak kelihatan kayak 20 ya, kayak pengalaman tuh banyak gitu. 27 lah ya. Iya, tapi cerita sedikit dong, kenapa waktu itu follow Overheard FWB? Kayak gue tahu dari mantan gue deh. Dia dapat FWB-an cewek dari situ. Jadi dia adalah salah satu followers lo yang Kak bisa FWB-an DM cewek random. Nah itu mantan gue tuh. Oh itu bangsat ya, berarti salah satu pelaku ini adalah mantan lo. Iya banget. Tandain deh ntar gue blok. Tapi dia kan udah fake account. Oh iya, tapi lo main fake account gitu gak sih? Enggak. Oh enggak. Tapi kenapa bisa jadi pacaran sama dia? Apa jadi over juga atau gimana? Enggak dong, enggak. Enggak. Jadi gue pacaran dulu, terus baru tahu dia selingkuh dari akun lo. Jadi gue sebagai sarana untuk selingkuh dia dong. Iya betul. Kesel gak lo sama gue? Enggak sih. Harusnya kesel sama dia dong. Bener. Iya. Gue gak ajarin kayak gitu soalnya. Jarang ya? Jarang. Gak pernah ngajarin. Tapi lu sempet nyari cowok juga gak di sana? Enggak. Tapi ada cowok-cowok yang rese dia belum gak? Ada lah yang Kak FWB-an gitu. Tapi 20 juta nih kata dia gitu. Berapa? 20 juta nih. Sama adminnya bisa lu. Boleh. Ini kenapa jadi transaksional gini ya? Iya. Kayak lagi perdagangan jual beli ya. Iya, tapi jualan? Enggak Oh dong. enggak tahu ya kalau besok-besok. Oh iya, enggak tahu kalau BU ya kan. Iya, atau kalau mau bayar kosan. Oh iya, anjing emang mulut gue ya. Maaf. Tapi sekarang udah pacar atau udah enggak? Gue baru gagal nikah, berarti tunangan tapi cancel gitu loh. Udah enggak lagi, udah putus. Oh iya, berapa lama pacaran? Setahun setengah, lebih dikit. Lama juga ya? Lumayan. Kenapa bisa batal? Kayaknya gue gak kuat ya kalau biayain terus-terusan untuk emang ke jenjang itu. Kerja tapi buat dia doang. Gue tinggal bareng gitu kemarin. Baru kerasanya tuh kemarin-kemarin gitu. Setahun setengah tinggal bareng? Hampir. Oh iya, tinggal di mana sih lo? Di apartemen di Bekasi. Oh nggak mau rencana pindah ke Jakarta aja? Kan gue sebenarnya di Jakarta, cuman gue pindah ke sana karena dapat job di sana kan. Oh job apa tuh? Apa? Job apa tuh? PA. Personal assistant. Betul. Ini PA gue Abi namanya nih. Capek kayak dia PN gue ya? Capek gak Bi? Gue bukan PA. Maksudnya produser gak beda-beda. Oke. Lu PA-nya PA apa? Jadi awalnya gue PA sama orang Korea gitu. Orang Korea? Jadi gue Bisa kayak bahasa Indo? bisa, dia udah 30 tahun tapi gak lancar. Jadi gue kadang-kadang selang-seling bahasa Inggris dan harus searching Koreanya dia gitu. Oh ya Gencana. Gencana yo. Orang Korea ini cowok atau cewek? Cowok. Oh cowok, oke. Terus? Terus kesini-sini dia punya cewek nih ternyata. Aneh-aneh gitu. Umurnya 16, waktu mereka pacaran tuh 15 tahun. 15 tahun udah jadi Sementara si mister gue, bukan mister gue, kayak si atasan gue ini, dia umurnya 64 tahun. 64 tahun? 64 tahun. Tapi masih bisa hamilin orang loh segitu. Serius? Jadi anak yang 15 tahun ini hamil? Hamil. 15 tahun anjing? Tapi sekarang udah 18, udah 3 tahun berjalan mereka. Oh
sudah lah. Tapi anaknya jadi udah lahir atau Enggak, digugurin. Oh my god. Ini bukan untuk dicontoh ya Bang. Ntar orang-orang yang dengerin podcast gue ini contohnya Jadi contoh nih. ya. Iya. Kenapa bisa kayak gitu? Maksudnya apakah si orang Korea ini tidak punya istri atau sebenarnya punya istri? Pasti punya. Oh, pasti Kalau punya. kalau di lingkungan tempat tinggal gue itu banyak banget Korea dan Jepangan kayak gitu kan. Di Pasti- apartemen ini nih? Enggak, bukan. Di Oh. lingkungan daerahnya lah. Oh, oke. Di Bekasi? Mm-mm. Oke. Jadi mereka tuh pasti punya istri, tapi karena jauh, ya kan? Jauh di sana? Di negaranya masing-masing. Jadi cowok-cowok di sini carilah lonte-lonte kecil yang tertarik dengan uang 2 juta, 3 juta. Ayo sini nih, kayak gitu. Tapi biasanya kalau Korea lebih royal Korea lebih loyal. dibanding Jepang. Iya. Lu gak tertarik? Kebetulan waktu itu pas ditawarin punya cowok sih. Jadi kayak aduh, good opportunity yang dilewatkan gitu kan sebenarnya. Anjing. Terus pengalaman apa aja yang pernah lu dapetin tuh selama jadi PA? Jadi PA. Jadi gue tuh jadi PA si Ani-Aninya inilah setelah gue kerja 3 bulanan. Kenapa? Kok jadi ditarik sama ininya? Karena kan gue kurus banget ya. Jadi oke. dia takut kalau si cowoknya pindah ke gue. Karena kan kalau Korea tuh kalau lo bisa kurus banget sampai stunting deh. Kurang gizi deh lo. Kayak gitu. This sounds like model lah ya. Oke. Mereka suka yang kayak gitu-gitu kan. Tapi untungnya gue kan ada tatonya gitu. Walaupun kecil-kecil. Jadi si orang Korea atasan gue ini emang gak suka sama yang cewek Bertato. gak bersih lah hitungannya. Gak Oke, mulus oke. banget gitu. Gue ditarik sama dia. Gue otomatis gue ikut dong kalau dia ke salon. Dia kemana. Dan itu tuh gue lihat banget temen-temen yang ani-ani yang lontenya udah, misalnya ngejablaynya udah Pro. rusak banget tuh. Maksudnya gimana rusak tuh gimana nih? Yang kayak misalnya lu pagi sama siapa, sorenya udah ganti orang, dan malamnya lu tidurnya sama yang lain gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, Nah, gimana? jadi kalau Looks-nya yang gimana looks-nya? ya kurus-kurus gitu deh. Iya. Terus. Kurus-kurus gitu. Jadi kalau di semenjak gue sama si Anian ini, si C. Jadi si C ini bawa gue ke teman-temannya, jadi gue bisa bedain tuh. Ini Ani-Ani Jepang, ini Ani-Ani Korea, ini Ani-Ani Indo. Ani-Ani Indo biasanya nggak terlalu terawat lah ya. Cuman properti ada biasanya. Nah, oke. kalau yang Korea ini terawat, ada properti, bersih gitu, terus juga nggak kasar. Biasanya kalau misalnya Ani-Ani Jepang tuh ya yang gue lihat, itu biasanya tuh udah ada yang biru-biru lah. Pipinya udah merah-merah lah, rambutnya udah acak-acakan, rontok lah. Karena kan kasar. fetishnya mungkin ya. Gitu. Anjing. Ya terus. Ya kalau misalnya sama si Ani-Ani gue ini, gue kan dapat duit dan gajinya double digit. Emang gak nyampe 20 sih, cuman kan kayak di atas 10 dan belasan gitu. Taruhlah 15 lah, ya. 15 kayak gitu. Tapi gue gak dapet itu aja, gue juga dapat kayak misalnya gue mau si Ani-Ani ini pergi ke klinik kecantikan nih, ternyata gue juga perlu, misalnya gue lagi jerawatan atau lagi apa, itu gue diajak. Gue di support dan segala macam. Terus. sama si Mister ini atasan gue ini gitu. Tapi pas ketika lo ditarik jadi PA di si Ani-Ani ini, si orang Korea ini is okay. It's okay, karena mereka berantem dulu sebenarnya. Gimana sih? Mereka tuh berantem dulu tapi ya udahlah, ya udah ambil deh kayak gitu. Soalnya sebenarnya tuh awalnya gue tuh ditawarin sama si cowok ini. Jadi gue lagi lunch di restoran Korea yang isinya emang opa-opa gitu kan sebutannya. Itu di mana tuh? Daerah mana? Bekasi. Hmm. Di sana. Jadi waktu gue ditawar-tawarin itu gue langsung melihat oh bagus banget nih kesempatannya ya kan. Duit gede gitu kan, terus nggak ada jenjang waktu yang pendek gitu untuk gue kerja. Soalnya sebelumnya kan gue marketing kan. Dan kalau di marketing lo ada nyawa-nyawanya gitu loh. Oke. Kayak lo nggak jualan dalam 1 bulan 2 bulan lo cut kayak gitu kan. Iya, bener. Cari lagi. Dan ternyata gue nggak pintar jualan juga gitu. Gue nggak pernah jualan jadinya. Lu pintarnya kawin? Ngapain ya? Pintarnya ngolah yang lain. Ngolah-ngolah yang lain. Ya. Terus pada saat itu 3 bulan kerja sama si Om ini. Akhirnya ketemu sama si Ani-Ani. Lu tau ceritanya gimana bisa ketemu sama si Ani-Ani gitu gak? Iya dia cerita sama gue si Ani-Ani ini. Nah, gimana? Jadi Awal muasalnya tuh gimana gitu loh? Ani-Ani ini ngakunya udah umur 20. Udah umur 18 sorry. Udah umur 18. Emang dia gak sekolah ya? Harusnya umur segitu masih SMA gak sih? Anak kampung sih. Oke. Anak kampung stunting, beneran stunting, kurang gizi gitu waktu itu katanya dia ya.
Jadi emang dia kayak ke bar-bar kayak gitu tau gak sih, kayak ke klub yang murah-murah gitu. Di daerah Bekasi. Oke. Terus dia diajak temennya lah untuk ke klub yang rada gede di Jakarta. Ketemu sama si opa-opa Korea Mister gue ini. Tapi dulunya dia tuh tinggalnya di bukan di Bekasi, di Karawang. The real sih ini. Iya kan? The real. Terus. Di sana. Terus akhirnya dia pindah, ketemunya di Jakarta. Ternyata si opa-opa ini punya PT lah. Perusahaan. Di Bekasi. Pindahlah dia di Bekasi sampai saat ini. Tapi lu masih kerja sama dia? Masih sampai sekarang. Asik dong. Banget. Harusnya gue undang sih next sih. Bener sih. Tapi pasti dia gak suka. Karena dia aja hidupnya private banget. Yang kayak gak ada foto, gak ada apa gitu. Karena tuntutan sama cowoknya sih, sama si atasan gue ini. Gue cuma butuh ceritanya sih. Gak mesti ada muka ya gak? No face no case bro. Bener. Tapi apakah ini gak bermasalah kan if nanti lo ceritain hal ini? Enggak. Sama dia? Apa udah izin juga? Enggak. Oh oke. Karena emang si Ani ini juga kan kenal beberapa teman-teman gue. Dan dia kadang ceritain sendiri. Bangga ya? Pencapaian sih. Iya gak sih? Lo dari yang hidup melarat gitu, tiba-tiba lo udah punya Fortuner sendiri, rumah Lipo Karawaci sendiri, cash gitu kan. Pencapaian sih. Iya. Tapi ya udahlah ya, nggak bisa kita gimana emang culture kayak gitu ya. Ya kan orang-orang biasanya harus kerja keras dulu nih baru bisa beli mobil, itu juga kredit biasanya ya kan. Kalau dia kan tinggal ngangkang dikit, kasih. Lagian orang umur 67 tahun juga kayaknya nggak seaktif itu deh. Iya sih. Tapi apakah enak ya? Maksud gue. Ya gue nggak tahu sih. Ya nggak tahu ya. Maksud gue dengan lo yang umur belasan belia gitu masih seger lah ya. Terus sama FYI waktu gue baru inget waktu dia first time sex sama si opa-opa Korea ini, dia tuh belum mens. Hah? Dia belum mens. Dia belum pernah sama sekali pun mens. Berarti bisa juga kan hamilnya bukan dengan si opa ini, iya gak bro? Bener. Iya kan? Kita gak ada yang tahu siapa aja yang masukin bro. Kalau gue tahu sih, tapi kan kayak keep it low key aja gak sih? Iya sih, cuman maksud gue kayak ya kenapa gitu ya? Kenapa tiba-tiba di dalam? Kayaknya bocor. Nggak tahu tuh saya Bisa bukan jadi. saya pelakunya. Iya. Tapi lu sebagai PA-nya Ani, lu ngerasa seneng gak sih? Banyak senengnya dan banyak kesalnya juga. Keselnya Karena kan kenapa? kalau PA lo tau kan harus loncat keluar kota kemana-kemana nurutin dia. Sebenarnya kan PA kan bahasa kerennya aja, bahasa Inggris gak sih personal assistant. Bahasa Indonesia ya lo babu gitu. Apalagi lo dibabuin sama orang Indo dan yang baru Di istilahnya. bawah lo lah posisi. Iya dong umurnya di bawah. Iya umurnya di bawah gue. Cuman kan dia ngerasa kayak oh gue ngangkang dong bisa dapet duit nih, lo harus kerja dulu sama gue baru dapet duit. Dia kan Loki kayak rada ngerendahin gue gitu kan si C ini. Kita pernah debat juga nih gara-gara ini karena gue merasa kayak gitu. Terus karena dia ngerasa kayak gue di bawah dia dengan dia yang gampang dapat uang, jadi dia tuh seenaknya gitu loh. Jadi dia suka ngenalin gue ke temen-temennya yang nggak ada duit. Kenapa nggak ngenalin yang ke ada duit gitu? Maksud gue nggak marah dikenalin. Cuman kenapa yang nggak ada duit gitu dikenalin? Beda sama si atasan gue ini, si Mister ini, yang dia kalau ngenalin gue sama temen-temennya. Iya karena positioningnya adalah ya berbeda lah. Bener. Dengan ada yang memberikan uang dengan yang meminta uang ya beda ketika lo punya connection gitu loh, ngerti? Bener. Tapi kan teman-teman dia juga udah banyak yang orang kaya dong. Harusnya. Emang banyak. Ya, cuman, Emang dia pengen ngerjain gue aja. Enggak sih, lebih takut kesaing sih. Oh ya kan gue rada-rada stunting juga nih, kayak kurang gizi juga gue. Anjing. Terus selama lu single ini enggak ada kesama cowok atau gimana? Udah ternyata. Maksudnya gimana? Gue putus terus gue ternyata deket sama cowok beberapa, tapi kayak gue baru nginep tuh sama dia kemarin. Ternyata waktu gue mau mulai untuk apa ya, seks gitu ya, ternyata gue kurang nyaman ya. Kenapa? Kayak kayaknya antara udah bosen atau orangnya nggak menarik sih. Karena gue ngeliat dia as a friend udah lama banget kan. Jadi ngerasa waktu gue pengen mulai having sex sama dia, itu ngerasa hal yang aneh dan gak nafsu aja gitu. Beda sama sebelum gue sama si
Jadi gue BTW sama si mantan tunangan gue ini, gue tuh sering banget putus sebenarnya. Tapi biasanya cepet balikan kayak 2 hari doang gitu. Tapi sama 2 hari itu gue udah having sex sama cowok lain. Kurang ajar juga loh. Kan putus. Iya Gue gak sih. pernah selingkuh, duluan gak pernah. Oke. Tapi diselingkuhin. Iya, tapi kan gue bales lah. Oh. Zodiac apa sih? Gemini. Oh, troublemaker ya. The real nih anjing. Iya. Terus kalau dihitung-hitung body count lo udah berapa anjing? Gue gak mau ngitung, gue takut lagi. 2 hari putus sudah ngewe lagi sama yang lain anjing. Gak enak nih balikan lagi. Gimana ceritanya cuy? Gue dari gue first time having sex itu 2020. Waktu gue masih 17 tahun. 17 tahun akhir. Dan gue having sex itu sama anak pesantren. Indonesia. Terus. Jadi gue ini, gue kan emang non muslim ya. Oke. Jadi gue dari dulu sekolah di sekolah swasta Kristen, kalau nggak Katolik, Kristen kalau nggak Katolik kayak gitu aja kan. Cina things, nggak percaya sama sekolah negeri kan biasa bokap gue. Tapi lu Chinese? Bokap iya. Oh lu Cindo? Bokap nggak. Oke. Terus gue dikenalin lah sama temen sekolah gue ini sama cowok. Tapi nggak bilang anak apa, anak pesantren gitu apa, enggak. Terus akhirnya waktu itu gue lagi kabur dari rumah nih, biasa kan. Kabur dari rumah, gue nginep terus dia ikut. Si cowok ini. Ngentot lah gue sama dia. Ya Enak kan? dong. Banget. Tapi sumpah jujur ya, cepet banget. Dia first time having sex juga sama gue. Secepat itu? Banget. Berapa menit? 3 menit. Apa itu anjing? Terus letak enaknya di mana gitu loh? Foreplaynya oke. Dari Oh. gue pertama kali having sex sampai sekarang gue udah gonta-ganti cowok, menurut gue dia yang paling oke. Untuk foreplay doang. Untuk mainnya? Enggak. Oh enggak. Tapi dia kalau misalnya ketemu gue kayak, ayolah kita coba lagi. Waktu itu kan gue baru pertama kali, belum bisa kontrol kata dia. Ayo kita coba lagi. Terus kan gue udah trust issue ya, karena cuman takutnya kan ngotor-ngotorin aja gitu takutnya. Harus bebersih lagi kan. Belum dapat klimaksnya gitu. Tapi sekarang udah ngerti lah ya. Dia. Lo. Gue udah. Apanya? Ayo. Jebakan. Dong. Iya, tapi fetish lo emang kayak gimana emang? Kayaknya gak ada deh. Kok nggak ada sih? Atau tipe cowok deh? Gak ada, gue kayak ya udah yang gue klik aja gitu. Oke. Di hati gue yang klik, taunya yang klik banyak gitu kan. Terus satu-satu gitu. Seneng ya lo ya? Enggak juga, tapi seneng. Karena gue jadi gak stuck sama satu orang. Jadi kalau gue sedih tuh gak lama-lama. Oh, substitute-nya dengan banyak orang ya? Jadi rata-rata cowok yang sama lo ini adalah cowok-cowok yang lo jadikan pelampiasan atau rebound. Iya benar rebound. Kalau untuk sekarang, karena kan gue baru putus kan. Iya. Berapa lama lo putus? 2 minggu. Oh, baru lah ya. Udah berapa cowok nih 2 minggu ini? Having sex belum. Tapi kalau Gimana maksud gue? Maksudnya apa tadi lo? kalau having sex belum. Tapi kalau misalnya kita udah kadal dan nenek udah. Masa dari kadal doang gak masuk ya? Enggak loh. Belum. Oh belum. Nggak tahu nanti abis ini. Betul. Sama siapa? Ya udah timbul pertanyaan nih. Sama siapa ya? Ayo. Jadi kepo kan selanjutnya kemana? Iya. Terus kenapa lo? Maksud gue, apakah lo sudah move on? Apakah dengan cara itu lo move on? Harus kayak gitu gue. Gemini emang anjing ya? Lo apa emang? Aquarius? Aku itu kan. Kenapa emang? Kan gue pernah nebak di itu. Di Q&A ya? Iya. Oh iya. Aquarius pasti nih kata gue. Kenapa emang dengan Aquarius? Rada flirty aja kan. Flirty bukan Gemini aja ya. Tapi flirty lo tuh rada mancing-mancing gimana gitu. Jadi gue mikirnya karena gue pernah sama cowok Aqua juga, kayaknya lo Aqua deh. Ketahuan dong gue flirting. Lumayan. Iya sih. Aduh mekanik kita. Oh benar. Anjing, emang Gemini, mantan gue banyak Gemini loh. Oh ya? Banyak banget Gemini. Gue gak tahu ya kenapa Gemini menurut orang public enemy, tapi menurut gue enggak kok. Sebagian.
Tapi emang Beberapa iya. Gemini untuk pacaran, kalau menurut gue pribadi, kalau gue ya nggak tahu sih, kalau gue akan lurus aja kalau pacar gue lurus. Kayak dia nggak ngapa-ngapain, gue nggak akan belok-belok lah. Tapi kalau misalnya gue kayak kemarin, FAI, maaf banget mantan tunangan gue, kalau lo nonton ini, gue punya video VCS lo sama mantan lo, yang lo nggak akan tahu ternyata gue punya itu. Kok bisa sih? Disimpan sama dia di notes memo iPhone. Oh, Dan gue nemuin itu, ya gue gak marah lah, gue screen record. Enggak, gue ini videoin dari HP gue. Gue punya itu sampai sekarang dan dia gak tahu. Kayaknya baru tahu kalau nonton ini deh. bahaya juga ya. Lumayan. Tapi kenapa tapi gue gak tahu ya konsepsi pacaran lo, kenapa lo bisa buka-buka handphone mantan lo gitu loh. Karena gue tuh feeling gak enak mulu sama dia. Karena gue feeling gak enak mulu, karena sebelumnya dia udah pernah selingkuh sama si mantannya ini kan. Karena jadi gue tuh kayak trust issue gitu. Dia BTW jauh lebih tua dari gue, gak jauh sih, dia 25 kalau gak salah. Jadi karena gue trust issue sama dia pernah selingkuh, jadi gue tuh kadang-kadang suka ngecek handphone, tapi kayak gak ada apa-apa nih di chat, di WhatsApp gak ada, di Instagram udah di blok gitu. Tapi kayak ada yang ngeganjel gitu. Akhirnya gue kayak iseng buka notes HP, karena gue kan kalau nyimpen password, nyimpen foto-foto gue yang rada vulgar buat laki gue simpannya di notes kan. Kok gak buat gue? Abis ini kali ya. Oke, nanti kalau ada gue bikin open Q&A yang mau pap boleh, nah kirim aja. Tapi kan gue selalu tertutup di sana. Oh iya benar. Benar, gak salah sih. Dibanding yang kostum-kostum yang lain-lain kan. Iya, emang ada kostum apa aja? Banyak kan, nanti lihat aja ya di Oke. apartemen. Hah? Maksud gue diundang sana nih abis nih. Enggak dong. Tapi kalau mau boleh. Oh iya, nanti Sherlock aja. Nama apartemennya apa? Oh jangan on cam. Oh iya, nanti disambarin lagi. Pendengar gue tuh bajingan semua. Bener. Gue enggak, pendengar gue. Ya gitu lah. Tapi gue percaya kok. Kenapa? Kalau lu enggak, sedikit percayalah. Percaya dulu enggak sih? Iya benar sih, gak salah sih. Apa yang buat lo percaya? Percaya kalau lo benar. Kan gue bohong anjing tadi. Oh Sebenarnya nggak percaya, tapi kan masa depan lo gue bilang nggak percaya. iya sih. Benar juga. Baru ketemu ya kan, baru ngobrol, masa gue bilang gue nggak percaya sama lo? Gue bilang percaya lah. Benar, emang harus percaya. Bener, Trust itu harus dibangun. bener. Kalau nggak dibangun, ya nanti ujungnya selingkuh kayak tadi, atau enggak main-main di belakang. Betul. Gitu. Kalau ya gitulah ya, namanya juga manusia, kadang suka hilaf. Aduh. Kalau sering apa tuh? Kalau kadang kan hilaf. Kalau sering Enak. habit. Oh, gue kurang enak kali ya. Bener. Enggak, tapi menurut gue the conclusion adalah ketika lo menjalin suatu hubungan dengan orang, carilah orang yang sudah selesai dengan masa lalunya gitu loh. Jadi kalau misalkan gue baru putus bulan lalu, pacaran yuk, aneh anjing. Iya bener. Aneh Bener banget. anjing. Aneh, gue baru putus minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, tapi gue udah perasaan sama lo, gue nyaman. Tai, bullshit. Bener. Bullshit anjing. Bener. Iyalah, nggak mungkin orang. Gue secepat Gemini itu. aja nggak secepat itu ya. Untuk move on dan ada di satu hubungan lagi tuh gue nggak akan secepat itu. Iya benar. Makanya kadang kalau misalkan ada orang-orang yang baru putus, at least minggu kemudian udah ada yang baru, entah Berarti yang pas pacaran tuh. entah bisa jadi yang pas pacaran dia udah selingkuh, atau iya nyari rebound doang buat pelampiasan yang lain-lain gitu. Betul. Kayak lu kan. Lumayan. Jangan gitu dong, ntar orang-orang yang denger di sini kayak nggak jadi sama gue. Anyway, mic lo agak dinaikin iya. dikit. Udah. Gitu. Terus harapan lo apa nih sekarang? Buat Buat percintaan deh. gue kayaknya udah bosan menerima apa adanya ya. Jadi gue berharap untuk dapat cowok yang udah settle keuangan, karena gue nggak akan nerima lagi tuh cowok-cowok yang nggak settle keuangan. Iya. Karena kan Tapi kalau yang disettle ternyata bangsat gimana? Karena ya gue sebagai realistis aja ya, gue sebagai cowok nih, gue settle. Ya gue bisa bayar siapapun yang mau gue mau gitu loh. bener. Cewek manapun, LC manapun, Aniani manapun gitu. Ya suka gue karena gue punya uang. Bener. Tapi ketika lu dengan seorang yang mungkin belum settle dan lu mau mencoba dan membantunya, gimana? Enggak, gue gak nemu yang kayak gitu. Gue gak nemu cowok yang gak settle terus baik dan gak pernah nengok-nengok, gue gak pernah nemu. Gue udah ngebiayain 2 mantan gue. Dua-duanya ya gak ada duit,
mau kondo doang dan nyakitin, ya mending gue sama yang settle. Duit gue nggak habis. Ya kalau diselingkuh tinggal nangis doang gitu. Maksudnya rekening gue masih aman lah duitnya. Ini kan udah rekening habis duitnya, tambah sakit hati kan. Iya sih. Tapi apakah itu maksud gue kayak ketika lu nanti sudah serius, apakah itu sebatas transaksional aja? Enggak. Tapi seenggaknya gue ngeliat cowok dulu yang kayak gue nggak mau ngebiayain cowok lagi gitu loh. Iya berarti kan caranya adalah dengan tidak buru-buru gitu kan. Bener. Jadi kalau misalkan if ya lu ketemu seperti itu ya sudah. Bener. Apes aja gue kayaknya berkali-kali ya kan. Tapi emang biasanya kalau lu PDKT ya, itu lu nggak lihat track recordnya kerja di mana, kegiatannya sehari-hari apa? Enggak. Gue kan udah bilang gue asal klik doang. Jadi gue nggak bakal peduli nih masa lalu lo kayak gimana atau lo lagi kerja di mana. Kalau lo sama gue klik dan kebetulan lo suka sama gue, kita pacaran, gue bakal bantu lo secara ekonomi mati-matian. Gitu. Iya. Tapi Gemini kalau udah sayang sih fully sih. Full banget. Tapi kalau udah bajingan aja. Betul. Kan ada masa-masanya dia. Lagi off atau nggak lagi on. Iya, nggak salah sih. Anjir. Tapi so far selama lo menjalani hidup ya, the best thing of sex life lo gimana? Sama siapa? Ada gak? Sama mantan gue. Yang terakhir? Bukan. Oh. Terus. Tapi kalau dia tanya, enak nggak? Enak. Tapi kalau paling enak enggak, bukan. Kenapa emang? Kurang aja gitu. Gue malah tinggal bareng sama dia tuh bisa dihitung kayak having sex tuh berapa kali sebulan. Enggak yang kayak tiap hari kayak gitu. Enggak. Jarang banget bisa sebulan cuma sekali doang. Itu juga kalau gue lagi pengen gak mentok mens gue. Kalau mentok mens gue enggak paling bulan depannya lagi. Tuh. Ya, Udah kenapa? bosan. Kenapa sih intensitas seks itu gimana ya? Kenapa ya? Maksud gue kenapa nggak seintens itu gitu? Kayaknya kurang udah karena gue udah nggak terlalu suka lagi kali ya sama dia. Jadi gue kan kayak dicicil gitu tuh rasa sakitnya. Jadi kayak gue kan tipe yang kalau gue disakitin gue akan lost interest. Tapi pelan-pelan karena gue masih butuh dia nih. Kalau nggak ada dia gue kayak sepi kosong gitu kan. Gue tuh masih butuh dia, jadi mendingan gue sama dia dulu sampai gue benar-benar nggak ada rasa sama sekali. Gue bakal cabut sendiri. Tuh. Jahat gak sih? Lumayan. Tapi dengan itu lo cepet move on. Bener. Jadi putus tuh tinggal ya udah sedih dikit lah, kosong dikit, Iya. bentar. Tapi habis itu juga banyak lagi. Gemini gitu kok. Gitu. Enggak lah. Enggak. Enggak salah lagi. Tapi lu suka bikin video-video gitu atau gimana? Video apa? Ya video bokep lah. Seks. Iya. Dengan pasangan ya, Bung. Beneran? Iya. Kenapa? Karena cowok yang sama gue pasti suka bikin itu. Jadi kayak bikin aja. Dan asal tiap di video gue lihat nggak ada muka gue ya it's okay. Emang kalau ada muka lebih seru tau? Gue takut karena pernah dijual gitu. Tapi nggak ada muka gue gladly untungnya. Tapi udah kejual? Udah. Anjing. Dia udah beli 13 Pro pakai duit gue. Duit video itu. Asli. Sumpah. Jual kayak gitu mudah banget berarti? Banget. Iya. Ini pelajaran sih. Jangan di video-videoin kalau ada muka. Enggak, maksud gue ya mau bikin ya udah, tapi dengan orang yang lu percaya gitu. Kalau nggak di HP lo sendiri. Kalau emang tujuan cuma buat video kan, Iya benar. bikin di HP si cewek, jangan bikin di HP si cowok. Tapi kalau Karena ceweknya jahat dan cewek yang ngejual, kita nggak kayaknya gue deh kalau gitu. Oh enggak. Ya kan? Kita nggak tahu loh. At the end kalau misalkan tiba-tiba lo pacaran, lo megang something, terus lo sakit hati entah diselingkuhin, terus tiba-tiba cowoknya karirnya naik, lo sakit hati, lo jatuhin kan gampang banget anjing. Benar. Iya gak? Gue gak kepikiran ya, baru kepikiran sekarang. Apa gue mulai sebarin sekarang? Ya, tapi pelajarannya adalah, di conclusionnya adalah ya ketika lo membuat sesuatu itu ya lo harus tahu konsekuensinya sih. Benar. Ya amit-amit kesebar, tapi kalau bisa ya jangan. Benar. Dan bukan juga sebagai senjata ketika lo lagi berantem. Bener dong. Ya gak? Gak buat bahan ancam-ancaman. Iya karena gue nggak tahu ya beberapa kali case baca artikel, baca
threads atau apapun kayak mantan gue maksa atau apa gitu loh, nggak mau putus, terus ribut, Mau nyebarin gitu yang ngancam. Itu maksud gue kayak ya lu goblok sih, maksud gue kenapa harus kayak gitu, tolol gitu loh. Harusnya ketika lu sudah diberikan suatu amanah ya lu jaga aja gitu. Benar. Nggak semua orang bisa seperti itu menurut gue ya. Maksud gue kayak ya udah ketika lu dapet ini ya sudah, nikmati untuk pribadi saja. Betul. Ya enggak. Oke, I think cukup kali ya. Lo ada yang mau disampaikan lagi gak? Enggak ada. Pesan untuk mantan lo kayak atau siapa gitu, atau buat orang yang lo pernah sakitin atau siapa kayak? Ada nggak? Semoga nemu yang lebih enak aja ya dari gue. Iya. Jadi semoga lo lebih menemukan yang lebih enak ya. Benar. Saya mantan gue kan nyuruh gue di atas mulu tuh, WOT mulu nih gue sama dia. Rada capek juga sebenarnya. Gue suka cuman rada capek aja kalau gue terus-terusan kan. Jadi semoga dapet cewek yang lebih tahan lama di atas. 3 jam kali ya. Sakit pinggang. Anjing gila. Kalau capek gantian bukan ngilang. Betul. Bukan malah cari pengganti sebenarnya ya. Kalau capek tuh lanjutin, dijeda Iya. dulu, nggak cari pengganti. Ini bener banget lagi. Malah cari pemain cadangan. Waduh. Oke deh, thank you banget Hilda. Ya, thank Ini you salah satu juga. followers gue yang royal ya, dan loyal sama gue ya, karena menurut gue ya gue senang aja dengan followers gue, dan ya untuk beberapa case ketemu gitu kan, bisa ngobrol, karena gue yakin setiap orang punya cerita dong. Betul. Ya kan, yang kita nggak tahu ya. Thank you banget Hil sudah mampir ke FW Podcast. Ini salah satu hal-hal yang seru lah. Nanti mungkin nextnya gue juga bakal siapa, nanti kalau ada yang rese ya lu ntar gue undang deh kesini ngobrol sama lu, ya nggak? Boleh. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram lu di mana? Di Instagram gue Oh @_Hilda, S-nya 2, H-nya 3. ya, yang kepo ya lo cekin aja deh, cek aja bukan untuk Cekin aja. aneh-aneh ya. Oke, seperti biasa gue mengingat lagi untuk follow Instagram @overtvb, dan juga jangan lupa untuk selalu support gue FW Podcast on Spotify dan rate bintang 5-nya. Akhir kata di sini gue Mimin dan Hilda pamit, and see you. See you. Bye. Bye. You're listening to FWB Podcast.